Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, saya mau bertanya tentang istri yang mengurus suami yang sakit, yang sudah tidak bisa bangun. Sedang istrinya juga sudah tidak kuat lagi mengurusnya. Karena suaminya yang sakit itu membahayakan kesehatan istrinya. Sehingga ada niatan untuk dimasukkan ke nursing home. Pertanyaannya, apakah dosa untuk istri, Ustadz? Ya, kalau Anda sudah sakit juga, Anda juga bakal tambah sakit kalau ngurus suami. Ya. Lalu ada keleluasaan rezeki, diurus suami Anda di satu lembaga profesional. Ya, di situ ada susternya, ada tim kesehatannya. Ya, berarti kan Anda bukan ingin lepas dari kewajiban, tapi memang Anda pun sakit. Ya nggak sih? Nah, kalau Anda sehat, ya itu sebenarnya lahan pahala yang besar sekali. Nah, makanya untuk bapak-bapak kita semua, ya, kudu sayang sama istri, jangan galak, jangan dolim. Karena boleh jadi ya di ujung kehidupan kita ini kita ngerepotin istri kita. Kan banyak suami yang saat muda gagah, powerful, sekarang didorong sama istri, dimandiin sama istri, dicebokin sama istri. Ya, jadi bapak-bapak, jangan galak sama istri. Harus sayang sama istri. Karena kita nggak tahu di kemudian hari kita seperti apa. Gitu. Nah, kalau kasusnya Anda sebagai istri juga sakit. Dan Anda makin drop kalau ngurus suami. Akhirnya suami dimasukkan ke tempat perawatan khusus. Nah, kalau Anda ada biayanya, silahkan. Dosa dong Pak. Ya enggak lah, kan Anda sakit. Anda sakit. Gitu loh. Ya. Nah, kalau Anda sehat, jadikan itu lahan ibadah. Tapi kalau ternyata berat juga, ya tidak apa-apa. Anda serahkan itu ke profesional. Kan sekarang ada lembaga-lembaga yang memang menyediakan, ada perawatnya, ada dokternya. Bukan sakit, tapi memang orang itu sudah tidak bisa apa-apa. Apakah keluarganya dosa? Menurut saya mah enggak. Kenapa? Ya mungkin kalau di lembaga tersebut ada susternya, ada dokter yang memeriksa secara berkala, ada psikolognya gitu. Nah, ini kan persoalannya ada dananya enggak gitu. Karena mahal yang kayak begitu. Kalau Anda ada dananya atau dibantu oleh anak-anak, ya tidak apa-apa. Itu untuk kemaslahatan, niatnya untuk kemaslahatan gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau yang kayak gini-gini tuh harus jadi pelajaran. Saya pikir kan tidak sedikit ya istri atau suami yang galak sama pasangannya, zolim sama pasangannya. Kudu ingat, kita tuh nggak tahu di kemudian hari seperti apa. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat, ya kudu sadar. Sekarang kita gagah, sekarang kita sehat. Ya mudah-mudahan sampai mati kita sehat. Nah, terus kalau di kemudian hari, di saat kita makin menua, kita lemah, saat sehat sekarang kita galak sama istri, dolim sama istri. So, gimana? Gimana tuh Pak? Halo bapak-bapak, ya. Nah, ibu-ibu juga sama kan gitu. Nah, makanya harus saling menyayangi, saling menerima, saling menguatkan. Karena kita akan menua. Kita enggak selamanya muda, akan menua. Nah, ini catatan bagi adik-adik saya yang masih muda-muda.
Jadi biasanya kalau masih muda-muda, wah kan powerful kan, gitu. Nah tapi kan waktu itu akan merontokkan kita. Teman-teman ingat, tidak ada yang paling dahsyat untuk merontokkan manusia kecuali waktu. Waktu itu akan merontokkan seseorang. Waktu. Nah makanya kita ini hanya punya 3 waktu. Masa lalu yang akan jadi sejarah, masa depan yang misterius, dan masa kini yang ada di genggaman kita. Pastikan masa kini diisi dengan sebuah kebaikan supaya menjadi kenangan indah saat dia sudah kita lewati. Manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya supaya jadi investasi di masa depan yang penuh kegaiban itu. Nah, salah satunya apa? Baik sama istri, baik sama anak-anak, baik sama saudara. Ya, supaya apa? Jadi kenangan sekiranya waktu itu sudah terlewati. Dan paling tidak mudah-mudahan jadi investasi kebaikan saat kita sudah menua nanti gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.